Timun orang lain selalu segar, berbunga, dan berduri, tapi timun milik keluargaku berwarna hitam keunguan dan sangat jelek, dan semua yang membeli timun dari keluargaku adalah laki-laki, dan setiap kali mereka selesai membeli, mereka pergi dengan malu-malu dan wajah memerah. Suatu hari, ada lagi pelanggan yang datang untuk membeli timun. Begitu masuk, dia sudah berkeringat deras. "Asom, cepat ambilkan aku satu timun." Ayahku menatap kemeja pelanggan yang basah kuyup oleh keringat dan tertawa kecil. "Anak muda, sepertinya kau sangat bersemangat, ya, kali ini, aku akan memilihkanmu yang terbaik." Ayahku meraba-raba di dalam karung untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan timun yang sangat jelek. Pelanggan itu tampak sangat gembira. "Aku mau yang ini." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan sekantong uang ke ayahku, dan bergegas masuk ke ruang belakang. Aku mengintip, dan melihat kantong itu penuh dengan uang kertas 100 yuan. Kukira ada sekitar 200.000 yuan di sana. Aku penasaran, timun ini bukan terbuat dari emas. Mengapa begitu mahal? Saat itu, ayahku berbalik dan menyuruhku pergi ke bukit belakang dan potong 2 keranjang rumput untuk babi. Jangan kembali dalam 2 jam. Setelah mengatakan itu, dia melepas kemejanya dan mengikuti pria itu ke ruang belakang. Aku mengangguk setuju, tetapi rasa penasaran di hatiku membuatku gelisah. Setiap kali menerima tamu, ayahku selalu mengusir aku dan kakak perempuanku. Kali ini, aku benar-benar tidak bisa menahan rasa penasaranku. Jadi aku mengintip melalui celah pintu dan menahan napas untuk menguping. Tiba-tiba, sebuah jari menyentuhku. Ku hampir berteriak karena terkejut. Ketika aku berbalik, aku melihat kakak perempuanku. Dia berbisik, "Apa yang kau intip? Kalau ayah tahu, kau bisa mati." Ku menarik ujung baju kakakku, memberi isyarat agar dia juga mendengarkan. Suara-suara dari dalam ruangan tak terdeskripsikan, semakin keras, dan bau bunga sima superba yang kuat tercium. Kakak perempuanku ini mendengar lebih jelas, jadi dia perlahan bergerak maju. Namun, kakinya terpeleset dan dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Tiba-tiba kakinya terpeleset dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi yang keras. Ayahku membuka pintu dengan marah. Dan langsung menamparkan kami. "Dasar anak kurang ajar, kalian cari mati." Ia tepat berlutut dan minta maaf pada tamu. Namun, pelanggan itu tidak terlihat marah sama sekali. Dia tersenyum dan menantikan ayahku. "Tidak apa-apa, Pak Song, jangan menakuti anak-anak." Setelah mengatakan itu, dia mencentungkan tubuh dan mengendus-endus aku dan kakak perempuanku. Aku dan kakakku segera menghindar. Pelanggan itu tertawa terbahak-bahak. "Jangan takut, aku tidak tertarik pada wanita." Dia tampak sangat bersemangat, dan menunjuk ke arah aku dan kakakku sambil berteriak, "Pak Song, aku sudah memesan, timun mereka harus disisakan untukku." Ayahku terkejut dan menutup mulutnya, menatap aku dan kakakku dengan tajam. Lihat apa? Cepat sana potong rumput babi." Aku dan kakakku langsung tabur. Saat berjalan di belakang rumah, samar-samar aku mendengar suara ayah. "Jangan bicara itu di depan mereka. Sebelum disembeli, babi tidak boleh tahu kalau dia akan mati. Kalau tidak, dagingnya tidak akan enak." Aku terkejut. Apa maksud perkataan ayah? Apa aku dan kakakku akan mati? Saat tidak ada orang di sekitar, aku diam-diam mencegat seorang pembeli yang baru keluar dari rumah. "Pak, apa istimewanya mentimun ini?" Pria itu menyeka keringatnya, wajahnya penuh kepuasan. "Adik kecil, mentimun keluargamu sangat istimewa." Mendengar itu, aku tercengang. "Mentimun itu kan tumbuhan. Apa istimewanya? Aku ingin tahu kebenarannya." Tapi semua orang bungkam. Lama-kelamaan aku melupakan hal itu. Beberapa bulan kemudian, kakakku mengalami menstruasi pertamanya. Ayah sangat gembira, seluruh desa merayakannya dengan meriah, lebih meriah daripada tahun baru. Kakakku bahkan dianggap sebagai dewi. Sejak saat itu, kakakku beristirahat di tempat tidur setiap hari, hanya makan mentimun. Pekerjaan rumah tangga sudah banyak, tanpa bantuan kakakku, aku kelelahan setiap hari, tapi ayah bilang kakakku sedang sakit, tidak bisa bekerja, tugasnya setiap hari hanya berbaring di tempat tidur dan makan mentimun. Aku kesal dan bertanya pada kakakku, "Ku dengar menstruasi wanita, paling lama seminggu, kau sudah berbaring selama setengah bulan lebih. Ayo bangun dan bekerja." Tapi kakakku bahkan tidak melirikku. Aku marah besar, dan bergegas menariknya dari tempat tidur. Saat aku membuka selimutnya, aku hampir muntah.